Aduh, Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Kalau di sini ada penganut Wahabi Salafi tapi pegawai negeri, mereka karena masih berpura-pura. Karena mereka masih makan dari Pancasila, tapi sebenarnya dalam hatinya mengharamkan Pancasila. Digaji Pancasila. Banyak Pak yang berpura-pura dan bahkan menurut saya hipokrit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat muslim dimanapun kita berada, kita berharap Allah selalu merahmati kita dan tetap memberikan petunjuk dan hidayah kita di atas sunnahnya dan sunnah Nabi Muhammad SAW hingga kita menghadapnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan reaksi atau tanggapan terhadap video yang dibuat oleh Gus Islah Bahrawi terkait dengan seorang ASN, ibu-ibu ya, yang melakukan tindakan intoleransi di daerah Bekasi, di mana di video tersebut terlihat bahwa seorang ibu-ibu marah-marah ya terhadap orang atau kaum non-muslim yang melakukan ibadah atau berdoa di rumah mereka. Terkait video ini atau apa yang dilakukan oleh ibu ini, sebenarnya secara pribadi saya juga tidak mendukung ya, tidak mendukung karena memang kita tidak harus melakukan hal seperti itu. Ya, biarkan saja mereka berdoa dan itulah bentuk daripada toleransi yang diajarkan oleh agama kita. Yang penting mereka tidak mengganggu kita. Ya, tidak menimbulkan kerusuhan, keributan. Nah, itu. Nah, namun yang menjadi kritik atau masukan ataupun reaksi dari saya kepada Gus Islah adalah kata-kata yang menyatakan bahwa kaum Wahabi. Nah, beliau menyinggung sekali lagi tentang orang Wahabi. Nah, ini yang mungkin yang nanti akan saya coba reaksi. Namun sebelumnya kita lihat dulu video dari Gus Islah berikut ini. Izinnya tidak ada. Biar aja. Tapi itu Bapak bisa lihat ya. Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Kalau di sini ada penganut Wahabi Salafi tapi pegawai negeri, mereka karena masih berpura-pura. Karena mereka masih makan dari Pancasila, tapi sebenarnya dalam hatinya mengharamkan Pancasila. Digaji Pancasila. Banyak Pak yang berpura-pura dan bahkan menurut saya hipokrit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi intoleran yang dilakukan oleh salah seorang ASN di Kabupaten Bekasi. Dan ironisnya, orang yang memprotes ibadah kelompok umat beragama lain di rumahnya sendiri ini adalah seorang aparatur sipil negara, eselon 3 pula. Nah, ini yang menjadi keprihatinan saya. Saya seringkali berbicara bahwa banyak sekali aparatur sipil negara ini yang dia itu makan dari Pancasila, digaji oleh Pancasila, tapi ternyata tidak bisa menerapkan sikap-sikap yang tertuang di dalam kandungan Pancasila ketika dia bernegara. Nah, ini yang menjadi persoalan. Saya juga sering mengatakan bahwa banyak sekali karyawan BUMN yang juga makan dari uangnya Pancasila. Dia itu hidup di NKRI, tapi secara diam-diam mereka mengharamkan Pancasila. Bahkan secara diam-diam mereka ingin menggunting dalam lipatan kesatuan negara Republik Indonesia. Ini yang menjadi persoalan di banyak negara, bahwa ketika orang merasa bahwa dia itu hidup dari suatu negara, dia hidup nyaman dalam satu aturan-aturan negara, tapi ternyata dia menjadi kerikil dalam sepatu kehidupan bernegara. Ini terjadi pada seorang ASN yang ada di Bekasi ini.
Apa yang dilakukan oleh ASN di Bekasi ini sebenarnya adalah pekerjaan-pekerjaan atau kelakuan-kelakuan yang sebenarnya tidak boleh kita anggap sesuatu yang enteng. Kalau ternyata ASN yang seharusnya punya kemampuan bela negara, dia seharusnya punya pemahaman yang dalam terhadap Pancasila, dia tidak akan melakukan itu. Saya sebagai orang Islam dalam konteks perspektif keislaman saya, sudah terlalu banyak budaya-budaya kita yang dilakukan oleh umat Islam di dalam rumahnya masing-masing. Saya masih ingat betul, sampai hari ini juga masih banyak, bahwa majelis taklim kita itu bergilir. Apalagi saya hidup di sebuah kampung di Madura yang punya budaya-budaya dan tradisi seperti yasinan yang berpindah-pindah, juga acara maulidan misalnya yang berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Itu juga tidak ada persekusi atau larangan dari kelompok-kelompok lain. Nah, sama halnya seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari kalangan minoritas Kristen, Hindu, Buddha, itu juga tidak boleh kita persoalkan ketika mereka melakukan prosesi atau ritual-ritual di dalam rumahnya masing-masing. Sahabat Muslim, secara pribadi tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa saya tidak setuju juga dengan apa yang dilakukan oleh ibu tersebut terhadap tetangganya yang non-muslim melaksanakan ibadah mereka. Akan tetapi walaupun sebenarnya kejadian intoleransi juga banyak dilakukan oleh kaum non-muslim tadi terhadap saudara-saudara kita yang muslim. Seperti yang terjadi di Papua juga ya, pernah terjadi penolakan secara terang-terangan bahkan masuk di sebuah berita nasional ya, tentang pembangunan musola. Mereka beralasan musola tersebut dibangun tidak memiliki IMB atau izin mendirikan bangunan. Namun apapun itu alasannya, ya tetap saja itu dikatakan tindakan intoleran. Sahabat Muslim, sebenarnya kata-kata makan dari uang Pancasila, tetapi dalam hatinya mengharamkan Pancasila. Bahkan banyak dari orang-orang yang bekerja di BUMN atau ASN yang berpura-pura padahal di hatinya mengharamkan Pancasila. Kata-kata yang disampaikan oleh Gus Islah ini cukup melukai perasaan banyak pegawai yang kebetulan mereka adalah orang-orang yang bermanhaj salaf atau yang disebut oleh Gus Islah Bahrawi ini sebagai Wahabi mereka. Wahabi mereka. Akan tetapi Wahabi yang mana wallahu a'lam. Karena Wahabi pada saat ini adalah kata-kata yang ditujukan kepada orang-orang yang selalu berusaha menjalankan sunnah dan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah, syirik, khurafat dan sebagainya. Namun sepengetahuan atau sepengamatan kami kepada pidato-pidato yang selalu disampaikan oleh Gus Islah di depan banyak orang, bahwa Wahabi yang dimaksud adalah Wahabi yang melakukan tindakan intoleran terhadap kaum non-muslim, bahkan melakukan gerakan pengeboman, pembunuhan dan sebagainya. Akan tetapi kalau tidak dijelaskan oleh Gus Islah Wahabi yang dimaksud seperti apa itu, maka semua akan mendapatkan getahnya. Termasuk orang-orang salaf yang tidak tahu menahu atau bahkan anti dengan kegiatan-kegiatan pengeboman, pembunuhan, tindakan-tindakan pergerakan anti pemerintah, anti Pancasila dan sebagainya. Maka jelas akan dirugikan. Untuk itu mungkin kepada Gus Islah segeralah menjelaskan Wahabi yang seperti apa. Indonesia ini menurut teroris-teroris Wahabi itu, Indonesia ini bukan negara damai, Pak. Ini wilayah perang. Ini Darul Harbi. Ini adalah negara togut. Semua orang yang bernaung di bawah negara ini adalah darahnya halal. Ini menurut mereka. Sahabat Muslim, tentunya 100% kita mendukung kegiatan pemerintah atau yang juga digerakkan oleh Gus Islah dalam memerangi teroris-teroris
yang membuat kegaduhan dan kekacauan terhadap kaum non-Islam atau non-Muslim. Kita dukung 100%. Akan tetapi perhatikan dulu mana orang yang menjadi musuh kita ini. Jangan sampai asal berjenggot, ya, asal bercelana cingkrang, yang perempuannya memakai cadar, lalu dituduh sebagai teroris. Ya, ataupun orang-orang dalam bimbingan Ustadz seperti Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah juga dituduh sebagai teroris. Padahal yang mereka lakukan adalah sholat berjamaah di masjid, kemudian pengajian, kemudian tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran, lalu dituduh juga teroris. Nah, ini saya kira juga tidak pantas dilakukan oleh Gus Islah terhadap kaum-kaum yang seperti yang saya sebutkan tadi. Karena satu yang melakukan kejahatan maka dipandang secara merata seluruhnya. Akibatnya apa? Satu orang yang melakukan, yang lain akhirnya kena getahnya. Mungkin itu saja pada video kesempatan kali ini yang dapat kami reaksi atau tanggapi dari video Gus Islah tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan yang menyaksikan video kami ini. Wallahu a'lam, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.